Wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala muallifuna rahimahumullahu ta'ala ats-tsani wa hal li talabi tasdiqi faqat nahu hal jaa sadiquka wal jawabu na'am aw la. Walidha yamtani'u ma'a dzikrul mu'adili fala yuqalu hal jaa sadiquka am aduwuka. ثم قال شارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله في هل لطلب التصديق فقط معنى فقط أي لا تكون لتصور بل يطلب بها التصديق وهو إدراك النسبة فتقول مثلا هل جاء صديقك والجواب نعم أو لا ولذا يمتنع مع ذكر المعادل في الكثير فلا تقول هل جاء صديقك أم عدوك bal idza aradta an taqula jaa sadiquka am aduwuka ta'ti bil hamzati fataqulu ajaa sadiquka am aduwuka wa yakunul jawabu bi ta'yini amma idza ataita bihal fahiya li nisbati faqat fala yuzkaru ma'ahal muadilu mithlu hal jaa zaidun hal dakhala syahru hal buniyal masjidu hal amtaratis samaa'u hal udiatil kahraba'u hal tufiatil kahraba'u wa hakadha wal jawabu bina'am aw la at-tasdiqu bina'am aw la wala yasihu an naqula hal tafiatil kahraba'u am udiati bal naqulu hal tafiatil kahraba'u faqat fala nadhkurul muadila fa dzikrul muadili nadirun wala yakunu illa fil ahwalin muayyanatin walihadza qala fil katsiri fala yuzkaru ma'ahal muadilu. Baik. Berikutnya kata beliau rahimallahu taala yang kedua adalah hal. Adalah hamzah hal. Kalau hal itu litolabit tasdik faqat. Kalau hal itu untuk meminta tasdik saja. Beda kalau hamzah tasdik dan tasawur. Kalau ini tasdik saja. Nah contoh hal ja'a sodiquk. Lihat. Tasdik itu ciri-cirinya datang setelahnya ja'a hukum. Jadi yang ditanyakan apa? Hukumnya. Hal ja'a bukan hal sodiquka. Tapi hal ja'a sodiquka kan tasawur kan pasti dia apa? Zat. Yang dia tanya. Kalau ini hukum. Wal jawab na'am aula. Oleh karena itu tidak boleh. Tidak ada bersamanya penyebutan al-mu'adil. Jadi tidak ada am mu'adilnya. Falayqal hal ja'a sodiquka am aduuk. Tidak ada. Kan dia hanya tolabut tasdik. Sementara pakai mu'adil itu kalau tolabut tasawur. Kalau tolabu tasawur. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala padahal dia li tolabit tasdik faqat. Makna faqat ay la takunu li tasawur. Maksudnya yaitu dia tidak menjadi untuk tasawur. Tidak ada untuk tasawur. Bal yutlabu bihat tasdik. Bahkan diminta dengannya tasdik. Wah idrakun nisbah ya kan. Yaitu mengetahui nisbah penyandaran hukum. Fataqulu masalan hal ja'a sadiquka wal jawab na'am aw la, jawabannya na'am atau la. Lidzalika yamtani'u ma'a dzikru muadil, oleh karena itu penyebutan muadil tidak ada bersamanya. Fil katsir pada kebanyakannya, bukan berarti tidak ada tapi kebanyakannya memang tidak ada. Fala taqul hal ja'a sadiquka am aduwuk bal idza aradta an taqul ja'a sadiquka am aduwuk ta'ti bil hamzah. Jangan hal, kalau memang antum mau ada muadilnya, jangan pakai hal, tapi pakai apa? Hamzah, kan begitu. Kan hamzah yang tugasnya untuk itu. Iya. Fataqulu aja as-sadiquka am aduwuk, iya kan? Wa yakunul jawab bitayin. Maka jawabannya dengan apa? Tayin, antum tinggal bilang sadiquk, aduwuk. Amma idza ataita bihal fahiya linisbati faqat. Adapun kalau kamu datangkan hal, maka itu untuk nisbah saja. Hukum kemarin nisbatul hukum. Fala yudkaru ma'ahal mu'adil, tidak disebutkan bersamanya mu'adil. Seperti hal ja'a zaidun. Ya kan? Hal dakhala syahr
hal buniyal masjid, hal amtaratis sama, hal udiatil kahroba, hal tofiatil kahroba. Kada demikian seterusnya jawabannya na'am atau la. Tasdik bina'am au la. Walaysa an taqul annakul, tidak boleh, tidak sah untuk kita katakan hal tofiatil kahroba am udiat. Bal naqul hal tofiatil kahroba fakot, begitu saja. Ya kan? Kalau antum mau bilang am udiat, jangan pakai hal. Pakaikan apa? Hamzah. Iya. Fala nadkur al-mu'adil, kita tak sebutkan mu'adilnya. Fadikrul mu'adil nadir. Penyebutan mu'adil itu jarang sekali padahal. Wala yakunu illa fi ahwalin muayyanah. Tidak terjadi kecuali pada keadaan tertentu. Oleh hada qala fil kathir. Oleh karena itu dikatakan fil kathir pada kebanyakannya. Fala yuzkar ma'ahal mu'adil. Maka tidak disebutkan bersamanya mu'adil. ثم قال الشارح يقول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ففي غير القرآن لا يجوز أن نقول سواء عليهم هل أنذرتهم أم لم تنذرهم مثلا لأن هذا تصور فلا يجوز أن تأتي بهل فهل لا تأتي إلا لتصديق وبقية أدوات الاستفهام لتصور وبهذا صارت الأدوات باعتبار تصور وتصديق ثلاثة أقسام قسم صالح لهما وهي الحمزة قسم للتصديق فقط وهي هل الباقي لتصور لأنك إذا قلت مثلا من قام فإنك تطلب التعيين وهذا هو التصور ففي تصور يدرك الشخص أن الأمر وقع لكنه لا يدري من الذي أوقعه فهو يريد أن يتصوره أي يذكر له تذكر له صورة. Kata beliau berkata, firman Allah, penulis firman Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Lihat tak? Kalau memang mau ada lam, maka pakai apa? A. Pada selain Quran, tidak boleh antum katakan sawaun alaihim hal. Sengaja beliau bilang pada selain Quran, maksudnya tidak boleh antum ubah itu Quran. Paham kan? Tapi pada selain Quran, tidak boleh juga antum katakan sawaun alaihim hal andartahum am lam tundirhum masalan. Misalnya. Kan sama maknanya sebenarnya. Cuman kan masalahnya kalau ada muadil, jangan dia pakai kenapa? Kan pakai hamzah, tidak pakai apa? Hal. Lianna hada tasawur, karena ini tasawur. Fala yajuzu an ta'tiya bihal, tidak boleh antum datangkan dengan hal. Hal itu la ta'ti illa litasdik. Hal itu tidak datang kecuali untuk apa? Tasdik saja. Apalagi ada muadilnya. Babakiyatu ada watil istifham di tasawur. Sisa alat istifham itu untuk apa? Tasawur. Jadi ada tasdik wa tasawur seperti hamzah. Ada tasdik saja seperti hal. Sisanya itu untuk apa? Tasawur. Itu adalah tasawur. Wa bihadza saratil adawatu bi'tibari tasawur wa tasdiq salah satu aqsam. Oleh karena ini jadilah alat-alat istifham ini dilihat dari tasawur dan tasdik 3 jenis. Jenis pertama cocok untuk keduanya yaitu hamzah. Jenis kedua cocok untuk tasdik saja yaitu hal. Sisanya adalah tasawur. Karena kalau kamu berkata misalnya man koma fa inna kata telubut ta'yin kan. Pada huwa tasawur. Ya kan ketika bilang man koma, siapa yang berdiri, berarti antum meminta apa? Ta'yin, bukan jawaban. Ciri tasawur kan tidak cocok untuk jawaban apa? Naam atau apa? La. Paham kan? Tidak cocok untuk jawaban naam atau la. Harus dibilang Zaid. Misalnya kalau di contoh ini. Maka pada tasawur itu yudrikus syaksu, seorang itu akan mengetahui seorang itu mengetahui anal amr waqa. Bahwa perkara itu terjadi. Maksudnya man koma, dia tahu berdiri terjadi kan. Dia tahu. Walakinnahu la yadri manilladhi auqa'ahu. Akan tapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Maka dia inginkan adalah tasawuruhu. Gambarannya siapa itu? Waktu aitu karlahu surah.
yaitu disebutkan bentuknya, gambarnya, orangnya. ثم قال مؤلف وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه نحو هل عنقاء موجودة ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء نحو هل تبيد العنقاء وتفرخ. قال شارح ثم قال رحمه الله في معنى هل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه أي عن وجود شيء فقط وتسمى مركبة إن استفهم بها عن النسبة شيء لشيء كأن يستفهم بها عن صفة شيء في شيء مثلا. مثال البسيطة هل عنقاء موجودة. الأنقاء هذه تذكر في الأشعار لكن ليس لها وجود ويقولون إنها من الطيور وهنا قد استفهم بها عن وجود الشيء فقط. Kata beliau hal ini tuh sama basitotan. Ini hal dinamakan dengan basitoh. Nah, ini penamaan sekarang. Hal itu dinamakan apa? Basitoh. Jika ditanyakan tentangnya, tentang adanya sesuatu pada dirinya. Contoh, halil angko mawjud. Apakah angko itu ada? Ya kan? Apakah angko itu ada? Wa murakkabatan. Jadi tadi adanya sesuatu pada dirinya. Kalau ini adalah wa murakkabatan, nama kedua. Jadi nama pertama murakkabah. Basito. Basito ini kalau menanyakan apa? Adanya sesuatu pada dirinya. Bisa juga dinamakan dengan murakkabah. Kapan? Ini stufhima biha an wujudi syai'in li syai'in. Kalau ditanyakan dengannya tentang adanya sesuatu karena ada sesuatu. Jadi ini namanya hal ini. Jadi hal ini kalau menanyakan sesuatu, adanya sesuatu pada dirinya namanya basito. Nah, kalau untuk menanyakan sesuatu karena sesuatu namanya apa? Murakkabah. Kan namanya karena sesuatu. Kalau tadi basito ringan kalau menanyakan sesuatu pada dirinya saja. Tidak ke orang lain. Tidak karena sebab lain. Kalau ini namakan murakkabah karena sudah tersusun. Sesuatu pada sesuatu karena sesuatu itu namanya sudah tersusun. Nah, hal tabidul angka'u wa tufarriq. Lihat, ini kan ya sudah adanya sesuatu untuk sesuatu. Berkata penulis rahimahullah ta'ala hal ini dinamakan basito kalau ditanyakan adanya sesuatu pada dirinya. Yaitu adanya sesuatu fakot, itu maksudnya. Adanya sesuatu saja. Dan dinamakan dengan murakkab kalau ditanyakan dengannya tentang penyandaran sesuatu untuk sesuatu. Seperti ditanyakan dengannya tentang sifat sesuatu pada sesuatu misalnya. Paham kan? Misalnya kalau kita kan hal Zaidun Karim. Nah, hal Zaidun Karim itu namanya murakkab. Karena antum menanyakan sesuatu, apakah ada pada sesuatu itu? Nah, apakah Zaid itu mulia? Dipahami kan? Jadi kalau ditanyakan sesuatu ada pada sesuatu, itu dia namakan murakkab. Kalau dia tanyakan sesuatu saja, itu namanya apa? Basito. Ini sisi penamaannya saja. Iya, sisi penamaan saja. Contoh basito katanya. Halil angko mawjuda. Apakah angko itu ada? Angko ini disebutkan biasa dalam syair. Tapi tidak ada di alam ini. Ini angko. Ditanyakan dalam syair-syair biasanya lafadznya. Ya, tidak ada wujudnya. Mereka katakan innaha minat tuyur. Ada mengatakan angko itu masuk jenis burung. Nah, jadi misalnya dia tanya tadi kalau maknanya burung berarti apakah burung angko itu ada? Jadi dia menanyakan adanya burung kan begitu. Berarti ini basito. Tapi di sini saya katakan hal tabidul angko wa tufarriq. Apa angko itu bisa ya berwarna putih?
wa tufarrikh, dan dia merontokkan bulunya. Ya kan? Maksudnya dia bertanya sesuatu apakah ada pada sesuatu itu, ya kan? Apakah ada putih pada burung angko? Dipahami ini kan? Iya. Tapi mana ditahu, ini kan burung angko tidak ada. Iya, tidak ada. Wahuna qadastufihi biha an wujudi syai' faqat. Di sini kalau pertanyaan pertama ini halil angko maujudah. Di sini kan berarti dia telah ditanyakan dengan hal tentang adanya sesuatu saja. Berarti ini namanya apa? Basito. Iya. Basito. Sama dengan antum katakan hal Zaid maujud. Begitu saja. Hal Zaid maujud. Kan apakah Zaid ada? Kan kalau bertanya tentang adanya sesuatu pada dirinya, sesuatu saja. Maka itu namanya basito. Tapi kalau menanyakan sesuatu yang lain pada sesuatu, namanya murakkabah. ثم قال الشارح مثال المركبة وهي إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء أو عن ثبوت شيء لشيء مثل هل تبيد العنقاء وتفرخ والجواب نعم أو لا وهنا نستفهم عن النسبة البيد إلى العنقاء وليس عن وجودها أمثلة هل اشترى محمد بيتا أنا الآن لا أسأل عن وجود محمد لكني أسأل عن ثبوت الشراء له فهي إذا مركبة هل ولد ابن محمد هذه بسيطة هل ولد الابن لكن لو قلت هل ولد له فهذه مركبة لأني أسأل عن النسبة شيء لشيء المهم أنه إذا استفهم بها عن عين فهي بسيطة وإن استفهم عن صفة في شيء فهي مركبة هذا هو الفرق بين هل البسيطة والمركبة وهذه مسألة ليس لها تعلق بالمعاني في الحقيقة ولهذا بعض المصنفين لا يذكرونها إلا في المطولات لأن المقصود هنا هو الاستفهام إما عن نسبة وإما عن تصور ونحن نعلم أن هل لا يستفهم بها إلى عن التصديق أي النسبة. Ini yang belum ingatkan terakhir. Contoh murakkab, dia adalah inistufihima biha an wujudi syai' li syai'. Itu kalau ditanya dengannya tentang adanya sesuatu untuk sesuatu, karena sesuatu. Atau an thubuti syai'in li syai', atau adanya sesuatu karena ada sesuatu. Contoh hal tabidul angko wa tufarriq. Jawabannya na'am aula. Kan begitu kan? Jawabannya na'am atau apa? La. Wa huna nastafihimu an nisbatil bait. Kalau dibaca bait berarti adanya telur. Kalau nisbatil bid warna putih. Kalau dia fathah berarti di sini kita bertanya tentang adanya telur. Apakah al-angko itu bertelur? Paham kan? Itu kalau dibaca bait. Kalau dibaca bid berarti putih. Berarti putih. Kemudian berikutnya kata beliau, di sini bertanya tentang nisbatil bait atau al-bid kepada angko. Laisa an wujudiha, bukan bertanya tentang adanya. Penyandarannya itu. Contoh hal istara Muhammad baitan, ini lebih jelas kan? Apakah Muhammad membeli rumah? Sekarang saya tidak bertanya akan adanya Muhammad, iya kan? Tapi saya bertanya tentang adanya pembelian terhadapnya, iya kan? Maka dia murakkabah kalau begitu. Hal wulida ibnu Muhammad? Kalau ini basito, kenapa bisa? Katanya ini basito. Kenapa bisa? Hati basito. Hal wulidal ibn? Lakin lau kulta hal wulidalah. Nah, jadi kalau bilang hal wulida ibnu Muhammad, apakah anaknya Muhammad telah dilahirkan? Ya kan, ini katanya basito. Demikian pula hal wulidal ibn, apakah anak itu sudah dilahirkan? Paham kan? Kan bertanya tentang adanya anak. Kan begitu? Berarti ini apa? Basito. Akan tapi kalau antum katakan hal wulidalahu, apakah telah dilahirkan untuknya? Kalau tadi kan bertanya tentang Eben. Kalau ini Muhammad ditanya, apakah telah dilahirkan untuknya? Maka ini murakkab katanya. Kenapa? Karena saya bertanya tentang penyandaran sesuatu untuk sesuatu. Kan dia di sini menanyakan tentang anak itu untuk Muhammad.
Muhammad. Kalau tadi bertanya tentang anak. Al-muhim kalau ditanyakan dengannya tentang ain, zat sesuatu namanya basito. Paham kan? Berarti sama aja ini dengan model penjelasan tasdik sama tasawur. Kan begitu? Kalau bertanya tentang sesuatu zatnya, maka namanya basito. Kalau ditanya tentangnya adalah dengan sifat sesuatu, nah penyandaran sesuatu kepadanya, maka itu namanya apa? Murakkab. Inilah perbedaan antara hal basito dan al-murakkab. Masalah ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan ilmu ma'ani pada hakikatnya. Oleh karena itu sebagian penulis tidak menyebutkannya kecuali di kitab-kitab yang panjang. Karena maksud di sini adalah istifham. Namanya istifham itu kadang dia tentang nisbah atau kadang tentang tasawur. Dan kita tahu bahwasanya hal itu ditanya tentangnya, tidak ditanya tentangnya kecuali dengan apa? Tasdik itu nisbah. Itu intinya bahwa hal ini litasdik. Hal ini litasdik. ثم قال مؤلفون الثالث وما يطلب بها شرح الاسم نحو ما الأسجد أو اللجين ثم قال شارح ما أيضا من أدوات الاستفهام ويطلب بها تصور لأننا قلنا إن كل أدوات الاستفهام ما عدا هل والحمزة يطلب بها تصور لكن تارة يطلب بها شرح الاسم وتارة حقيقة المسمى وتارة حال المذكور معها وإذا يطلب بها ثلاثة أشياء إما شرح الاسم وهو ما يسمى عندنا في التفسير أو في الحديث تفسير الكلمات أي شرح الكلمات تقول مثلا ما الأسجد ما اللجين فنقول الأسجد الذهب واللجين الفضة إذا المطلوب أن تعلمه ما اللجين فتقول فقط اللجين الفضة ما الأسجد فتقول فقط الذهب ما الغضنفر فتقول الأسد إلى غير ذلك فالمقصود شرح الاسم أي معنى الكلمة فقط ولكن لو قلت ما الذهب فأنا أريد أن تشرح لي حقيقة الذهب فيقال هو معدن ثمين Ma'din. هو معدن ثمين معروف وإذا قلت مثلا ما الإنسان فقد يجاب الإنسان حيوان ناطق صحيح وقد يكون الجواب الإنسان البشر وإذا قلت الإنسان البشر فهذا شرح الاسم لأن هذا ليس بيانا للحقيقة والغالب أنه إذا كان المطلوب شرح الاسم فالغالب أنه يسأل عن اللفظ الغامض كأن كأن يكون اللفظ غريبا غير معروف ويفسر بلفظ ظاهر وشرح الاسم في العلم الشرعي يسمى حدا لفظيا والحدود اللفظية هي التي يطلب بها شرح الاسم. Kata beliau berikutnya adalah dari alat istifham adalah ma. Kalau ma apa? Kan semuanya selain itu berarti tolabu tasawur kan. Ma itu yutlabu biha syarul isim. Kadang diminta dengannya penjelasan nama. Apa itu? Kata itu. Contoh mal asjad. Apa itu asjad? Awil lujain. Apa itu lujain? Nah, apa itu? Lujain. Ma juga adalah termasuk alat istifham. Diminta dengannya tasawur ya kan? Karena kita sudah bilang seluruh adat istifham itu selain hal dan hamzah untuk meminta tasawur. Akan tetapi kadang meminta dengannya penjelasan isim itu dan kadang ya untuk meminta hakikat yang diberi nama itu, kadang juga keadaan yang disebutkan bersamaan dengannya. Kalau begitu dia adalah untuk meminta 3 perkara. Apakah penjelasan nama ini dinamakan di sisi kita dengan tafsir. Dalam hadis, dalam tafsir dan hadis atau hadis namanya tafsirul kalimah. Maksudnya makna perkata. Itu namanya syarhul isim. Paham ini? Kita namakan apa? Makna perkata. Iya. Syarhul kalimah yaitu syarhul kalimah. Takulu masalan kamu katakan mal asjad, mal lujain. Ya,
kita katakan al-asjad itu emas, lujain itu perak. Iya kan? Itu namanya kan penjelasan nama. Kalau begitu yang diinginkan di sini adalah kamu mengatakan kepadanya, ya, kamu memberitahukan kepadanya mal lujain, apa itu lujain? Maka kamu katakan saja lujain itu adalah perak. Apa itu asjad? Maka kamu katakan saja itu adalah emas. Mal godonfar. Apa itu godonfar? Kamu katakan itu al asas singa dan lainnya. Iya kan? Jelas kan? Jadi menjelaskan apa? Kata. Itu disebutkan syarhul isim. Akan tetapi kalau kamu katakan mad dahab. Kan ma'ruf dahab. Ya kan? Tidak mungkin dia mau tahu ini dahab. Maka saya di sini ingin untuk kamu jelaskan hakikat emas itu. Dipaham kan? Kalau namanya kan pasti tahu namanya emas kan? Emas ya. Beda kalau tadi dikatakan asjad. Ya kan tidak ada yang tahu apa itu asjad. Maka butuh dikatakan itu emas. Paham kan? Kalau ini apa itu emas? Ya orang sudah tahu itu emas kan? Tapi hakikatnya apa? Maka dikatakan dia adalah barang tambang yang mahal, terkenal. Dipaham kan? Karena dia mau tahu hakikatnya. Kalau saya katakan mal insan, apa itu insan? Ya kan kita kan paham kan insan kan? Tapi apa hakikatnya? Kadang dijawab insan itu adalah hewan yang bisa bicara. Benar. Kadang juga jawabannya insan itu adalah al-bashar, manusia. Tambal di, jadi dua jawaban benar. Kalau kamu katakan al-insan bashar, ini namanya syarul isim. Kalau antum bilang insan bashar, itu namanya makna insan, kata insan. Tapi kalau antum bilang hayawan natik, itu hakikatnya. Nah, insan itu adalah hewan yang bisa bicara. Itu namanya apa? Hakikat. Dipaham kan? Lianna hadha laysa bayanan lil haqiqah wal ghalib annahu idza kana al matlub syarul ism. Kebanyakannya kalau dia meminta untuk penjelasan katanya, fal ghalib annahu yas'al anil lafdil ghamid. Biasanya itu dia akan bertanya tentang lafat-lafat yang susah. Lafat-lafat yang tidak ditahu maknanya. Kan yakunul lafdh ghoriban. Seperti lafat-lafat itu lafat-lafat yang gharib, asing, ghair ma'ruf, tidak dikenal. Wa yufassar bilafdin dhahir. Dan dia ditafsirkan dengan lafat yang dhahir. Dan syara isim ini dalam ilmu syar'i dinamakan haddan lafdiyan, dinamakan pengertian secara lafaz. Paham ini? Kalau dalam ilmu syariat dinamakan pengertian secara lafaz. Wal fal hududul lafdiyah hiya allati yutlabu biha syarul isim. Pengertian-pengertian lafdiyah itu disebutkan yang dia adalah yang diminta dengannya penjelasan apa? Nama. Kan ada kan had lafdiyah, lugawiyah, ada had syar'iyah, istilahiyah. Paham kan? Ini yang disebutkan. ثم قال مؤلفون رحمهم الله Sampai تعالى situ? Kita sampai situ. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan besok.